Assalamualaikum sahabat semua. Bayangkan, seorang wanita tua renta, tubuhnya kurus dan buta, diseret paksa di atas tanah yang basah menuju sebuah lubang di tengah kebun belakang rumah mewah. Suaranya lirih, memanggil nama menantunya sendiri dengan napas tercekat, tapi yang didapat hanya lemparan tanah basah yang perlahan menimbun tubuhnya. Apa yang membuat seorang menantu tega melakukan ini? Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Raisa bukan wanita jahat. Setidaknya itu yang ia yakini di awal pernikahannya. Hidupnya sederhana. Ia tumbuh dari keluarga yang biasa-biasa saja, dengan mimpi besar yang belum sempat ia gapai. Tapi segalanya berubah saat ia dinikahi oleh Farhan, pria santun dari keluarga kaya raya yang tinggal di sebuah rumah megah di pinggir desa. Tak lama setelah pernikahan, Farhan merantau ke luar negeri untuk mengembangkan usaha. Raisa ditinggal sendiri di rumah besar itu, hanya ditemani ibu mertua, seorang wanita tua buta bernama Bu Salmah. Awalnya semua berjalan indah. Bu Salmah memperlakukan Raisa seperti anak kandungnya sendiri. Tidak pernah menyuruh, tidak pernah membebani. Semua urusan rumah ditangani pembantu. Raisa bebas keluar masuk, uang belanja pun selalu cukup. Bahkan lebih. Nak Raisa, anggap rumah ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan. Ibu anggap kamu seperti darah daging ibu. Begitu suara lembut Bu Salmah setiap pagi, saat Raisa menyiapkan sarapan seadanya. Dan Raisa sempat luluh. Ia bahkan sempat berpikir, inilah surga kecil yang Allah berikan padanya. Tapi waktu tak pernah diam. Hari demi hari berlalu. Bulan berganti bulan. Farhan tak kunjung pulang. Hanya uang dan pesan singkat yang datang dari negeri seberang. Rumah megah yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi dingin. Sepi. Sunyi yang menggigit. Setiap lorong terasa seperti penjara. Dan suara tongkat Bu Salmah yang mengetuk lantai marmer setiap berjalan di lorong, kini mulai mengganggu telinga Raisa. Ia mulai merasa tidak nyaman. Mulai merasa terkekang. Mulai merasa sendirian. Dan dari rasa sepi itulah, muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Raisa mulai mengurung diri di kamar. Menolak makan bersama. Dan hanya berbicara jika perlu. Sementara Bu Salmah tetap seperti biasa. Lembut, ramah, penuh doa. Tapi semua itu perlahan tak lagi cukup untuk menenangkan hati Raisa yang makin gelisah. Ia mulai merasa Bu Salmah seperti beban. Seorang buta yang selalu butuh bantuan, tapi tak tahu kapan harus berhenti menyusahkan. Dan pagi itu, ketika Raisa duduk di ruang tamu sambil memelototi layar televisi, terdengar suara piring jatuh dari dapur. Prang! Jantung Raisa berdegup. Wajahnya langsung menegang. Ia berdiri, berjalan cepat menuju dapur, dan di sanalah ia melihat Bu Salmah terduduk lemas di lantai. Tangannya berdarah. Piring-piring mahal hancur di sekitarnya. Ibu lapar, maaf, Raisa. Ibu nggak sengaja, ucapnya lirih. Raisa hanya diam. Matanya menatap tajam. Nafasnya berat. Dan untuk pertama kalinya, bibirnya mengucap kalimat yang dingin dan menusuk. Kalau lapar, tinggal bilang. Jangan bikin repot. Bu Salmah menunduk. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Tapi Raisa tak membantu. Ia hanya membalikkan badan, lalu pergi begitu saja. Ia tidak tahu bahwa sejak detik itu, hatinya mulai kehilangan arah. Dan rumah megah itu, perlahan berubah menjadi lubang gelap yang menelannya hidup-hidup. Hari-hari setelah insiden piring pecah itu terasa berbeda. Raisa tidak lagi merasa kasihan. Yang ada hanya rasa jengkel yang makin hari makin tumbuh dalam diam. Ia mulai mengabaikan panggilan Bu Salmah. Ia mulai malas memasak. Bahkan sesekali dengan sengaja menyimpan makanan di tempat yang tinggi, agar ibu mertuanya tak bisa menjangkau. Sementara Bu Salmah tetap bersikap lembut. Ia tidak pernah marah. Setiap pagi tetap menyapa, meski tak dijawab. Ia meraba-raba dinding, menyusuri lorong rumah dengan tongkat kayu kecil yang kini hanya menjadi saksi dari tubuh renta yang mencoba bertahan. Raisa, ibu minta air, kata Bu Salmah suatu malam dari balik pintu kamar. Tidak ada jawaban. Hanya suara TV menyala dan desahan napas berat dari dalam ruangan. Bu Salmah berdiri beberapa menit, lalu berjalan pelan ke arah dapur. Menyusuri lorong panjang dengan langkah gemetar. Tangannya meraba setiap sisi tembok, berharap tidak tersandung lagi. Raisa tahu. Ia melihat. Tapi ia tidak peduli. Beberapa kali tetangga melihat Bu Salmah duduk di teras sendirian.
Biasanya beliau tidak pernah keluar tanpa ditemani. Kini ia duduk diam, mendengar suara angin, berharap ada yang menyapanya. Tapi Raisa selalu menutup pintu jika ada yang datang. "Bu Salma sehat-sehat aja, kan, Bu Raisa?" tanya Bu Lina, tetangga sebelah. "Sehat, Bu. Ibu saya cuma lagi banyak tidur," jawab Raisa datar, sambil tersenyum palsu. Kenyataannya, Bu Salmah makin lemah. Tubuhnya mulai kurus. Pipi yang dulu penuh senyum, kini makin tirus dan pucat. Tapi tetap saja, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika harus ke kamar mandi sendiri, ia hanya bilang lirih, "Ibu bisa sendiri, Nak." Pembantu yang biasanya membantu pekerjaan rumah akhirnya berhenti. "Saya nggak tahan, Bu. Maaf, saya takut ngomong salah, dimarahi terus," ucapnya saat pamit. Kini tinggal Raisa dan Bu Salma saja di rumah sebesar itu. Dua jiwa yang tinggal bersama, tapi tidak lagi menyatu. Satu membenci, satu bertahan. Tapi waktu tak berhenti menguji. Rasa kesal yang dulu hanya disimpan di hati Raisa, kini mulai berubah menjadi niat. Niat yang tumbuh dari setan-setan kecil yang ia biarkan bicara di kepalanya. "Kalau ibu nggak ada, hidupku pasti lebih ringan." Kata-kata itu muncul suatu malam. Saat Raisa duduk sendirian di ruang makan, memandangi meja panjang yang dingin. Ia membayangkan rumah itu miliknya sepenuhnya. Tidak ada tongkat, tidak ada suara lirih, tidak ada permintaan kecil yang terasa membebani. Lalu, seperti diilhami sesuatu yang gelap, Raisa berjalan ke kebun belakang. Hujan baru saja reda. Tanah masih lembek dan becek. Di sana, di balik pohon kelapa yang rindang, ia berdiri diam, menatap tanah. "Kalau lubang ini cukup dalam, aku bisa kubur semuanya." Malam itu Raisa mulai menggali. Dengan cangkul yang ia ambil dari gudang, ia menggali perlahan. Tangannya kotor, wajahnya berkeringat, tapi matanya kosong. Tak ada tangis, tak ada amarah. Yang ada hanya rencana. Rencana yang ia anggap akan menyelesaikan segalanya. Hingga fajar menyingsing, lubang itu sudah cukup dalam. Raisa berdiri di tepinya, menatap hasil perbuatannya. Lubang itu menganga seperti mulut setan, menanti mangsanya. Dan Raisa, tanpa ia sadari, telah menggali bukan hanya lubang di tanah, tapi lubang dalam hati. Lubang gelap yang siap menelannya hidup-hidup. Namun pagi itu ia kembali ke dalam rumah. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia tersenyum kepada Bu Salmah. Memasak bubur ayam hangat. Bahkan menyeduhkan teh manis kesukaan mertuanya. "Bu, ayo kita sarapan di luar. Udaranya enak." Bu Salmah tersenyum lemah. "Kamu baik sekali hari ini, Nak." Raisa menggandeng tangan tua itu perlahan. Membimbingnya keluar rumah, melewati teras, menuruni undakan, menyusuri halaman menuju kebun belakang. Setiap langkahnya dihitung. Setiap tarikan napasnya berisi niat yang tak lagi bisa dibatalkan. Namun mereka tak tahu, dari balik pagar pisang, sepasang mata sedang mengintip. Mata yang mencurigai, mata yang menyimpan firasat. Dan mata itulah yang nanti akan menjadi saksi. Tapi Raisa tetap melangkah, tetap menggandeng, tetap tersen. Udara pagi itu terasa ganjil. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi langit tampak redup, seolah enggan menyinari bumi. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan ketegangan tak kasat mata. Di tepi lubang, Raisa berhenti. Ia menatap dalam ke arah tanah yang ia gali malam sebelumnya. Lubang itu masih terbuka. Dalam, gelap, seolah menjadi simbol dari isi hatinya sendiri. "Di sini aja ya, Bu. Duduk sebentar. Aku ambilin makanan," ucap Raisa lembut. "Baik, Nak," jawab Bu Salmah. Suaranya serak namun tulus. Ia duduk perlahan di tanah, tak sadar akan bahaya yang mengintainya. Raisa melangkah ke sisi belakang. Bukan untuk mengambil makanan, tapi untuk mengambil secuil keberanian. Ia berdiri mematung beberapa detik, menarik napas panjang, lalu kembali menghampiri Bu Salmah. "Bu, ibu sayang aku," tanyanya tiba-tiba. "Tentu, Nak. Ibu sayang kamu seperti anak kandung ibu." Kalimat itu membuat Raisa membeku sejenak. Tapi kemudian, seolah kesurupan, ia menggenggam pundak Bu Salmah dan mendorong tubuh rapuh itu. Duk! Bu Salmah terjatuh ke dalam lubang. Tubuhnya terbanting, separuhnya masuk. Kakinya mencuat ke atas, tangannya berusaha meraba dinding tanah yang basah. Raisa berdiri di atasnya, wajahnya pucat,
tangan gemetar. Tapi hatinya kosong. Raisa, ini di mana? Kenapa tanahnya dingin? Raisa, ibu takut. Suara itu lirih, pecah, penuh luka. Tapi Raisa tetap diam. Ia memungut gumpalan tanah dan mulai melemparkannya ke dalam lubang. Bruk. Tanah pertama mendarat di kaki Bu Salma. Wanita tua itu meringis, mencoba merangkak naik, tapi tak ada daya. Tangannya gemetar. Mulutnya terus menyebut nama menantunya. Memohon. Merintih. Sudah, Bu, istirahat ya. Ucap Raisa datar. Tangan kecil itu kembali melempar tanah. Dan lagi. Dan lagi. Setiap lemparan seperti mengubur sisi terakhir dari kemanusiaannya. Tapi sebelum semuanya tertimbun, suara keras tiba-tiba memecah pagi. Raisa. Raisa tersentak. Suara itu datang dari semak-semak. Dari balik pohon pisang, beberapa warga muncul berlari. Di antaranya, Bu Lina. Tatapan mereka terkejut, panik, dan penuh kemarahan. Raisa panik. Ia melempar cangkul. Berdiri. Matanya liar. Napasnya memburu. Lalu, ia berlari. Meninggalkan lubang itu. Meninggalkan Bu Salma yang setengah tubuhnya masih terlihat di dalam tanah. Kejar. Dia mau bunuh ibunya. Teriak salah seorang warga. Raisa lari ke arah belakang rumah. Melewati pagar bambu. Menyusuri jalan setapak yang sepi. Hatinya kacau. Kakinya basah oleh lumpur. Tapi ketakutan membuatnya terus melaju. Tanpa arah. Tanpa pikir. Bu Salma masih di lubang itu. Tangannya mencoba meraih sisi dinding. Wajahnya basah oleh tanah dan air mata. Tapi bibirnya tak henti menyebut. Ya Allah. Lindungi anakku, lindungi dia. Warga langsung menolong. Mereka mengangkat tubuh Bu Salma yang lemas, membawanya ke rumah, membersihkan tubuhnya, menyelimuti tubuh renta itu yang menggigil. Tapi satu hal yang tak mereka pahami. Bu Salma tak menangis karena nyawanya hampir melayang. Ia menangis karena anak yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri, justru mencoba menguburnya hidup-hidup. Sementara itu, di dalam hutan kecil yang gelap dan lembab, Raisa terus berlari. Napasnya tersengal. Pandangannya mulai kabur. Dan di hadapannya sebuah jurang terbentang. Ia menginjak tanah licin. Ceraak. Tubuhnya oleng. Dan dalam sekejap, tubuh Raisa melayang di udara. Teriakannya menggema, lalu hilang ditelan kedalaman. Warga yang mengejar hanya sampai di bibir jurang. Mereka berdiri mematung, ngeri. Tak ada yang tahu seberapa dalam tempat itu. Tak ada yang berani turun. Mereka hanya bisa menatap kosong, lalu kembali ke rumah dengan dada sesak dan wajah muram. Membawa kabar bahwa Raisa telah hilang di dasar gelap yang tak diketahui siapapun. Dan di rumah mewah yang dulu berdiri angkuh, kini hanya tersisa seorang wanita tua buta yang memeluk selimut sambil terus berzikir, menyebut nama menantunya dalam doa yang tak pernah putus. Di dasar jurang itu, sunyi menggema seperti lorong menuju kematian. Tak ada cahaya, tak ada suara manusia, hanya desir angin, rintik air dari celah batu, dan suara serangga hutan yang saling bersahutan dalam kegelapan. Tubuh Raisa tergeletak di antara semak dan batu tajam. Pakaiannya sobek, darah mengalir dari pelipis dan kakinya yang terkilir. Sakit itu nyata, perih menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi lebih menyakitkan dari luka fisik adalah kesadaran. Kesadaran bahwa dia kini sendirian, di tempat yang tak dikenal, di dalam kegelapan yang ia gali sendiri, secara harfiah dan batiniah. Ia membuka matanya perlahan. Dunia terasa berputar. Langit tak tampak, hanya bayang-bayang ranting dan akar pohon yang menggantung di tepi jurang. Nafasnya berat. Ia mencoba bersuara, memanggil, tapi tenggorokannya kering. Tolong. Hanya angin yang menjawab. Ia mencoba merangkak. Tangannya gemetar. Satu kakinya tak bisa digerakkan. Setiap gerakan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Tapi ia tetap berusaha. Menyentuh tanah. Meraih dahan. Mendorong tubuhnya menjauh dari batu yang menusuk punggung. Ia menangis. Tangis dalam sunyi. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang tahu. Hari berganti malam. Suhu turun drastis. Kabut turun, menyelimuti jurang itu dengan dingin yang menggigit. Tubuh Raisa mulai menggigil hebat. Ujung jarinya membiru. Giginya gemeretak.
Tapi ia tak bisa bergerak lebih jauh. Tubuhnya membatu di satu titik. Dan di malam pertama di jurang itu, Raisa hanya bisa memeluk lututnya sendiri, menangis perlahan, dan memanggil nama yang selama ini ia sakiti. Ibu. Tangisnya pecah. Tapi terlambat. Semua sudah hancur. Ia bukan lagi wanita yang ditunggu makanannya. Ia bukan lagi istri dari pria sukses yang merantau. Ia bukan lagi siapa-siapa. Hanya seorang pendosa yang kini dipeluk oleh tanah, bukan oleh cinta. Sementara itu di atas sana, di dalam rumah besar yang kini dipenuhi warga, Bu Salmah duduk diam di ruang tengah. Tubuhnya masih dibalut selimut tebal. Tapi ia tak pernah berhenti bertanya, bagaimana Raisa? Apa dia masih hidup? Tak ada yang menjawab. Mereka hanya menunduk. Sebagian menahan air mata. Sebagian mengalihkan pandangan. Warga tahu betul, Raisa tak terlihat sejak kejadian itu. Dan jurang tempat ia jatuh terlalu curam untuk dijangkau. Tapi Bu Salmah tetap percaya. Allah Maha Tahu. Jika dia masih engkau izinkan hidup, tolong jaga dia. Pulangkan dia. Biar ibu sendiri yang membasuh lukanya. Doa itu dilantunkan berkali-kali. Setiap malam. Di atas sajadah kecilnya. Dengan tangan yang gemetar. Dengan mata yang tak bisa melihat. Tapi hati yang terang oleh cinta. Keesokan paginya, kabar kejadian menyebar cepat. Warga menghubungi relawan dan pihak SAR. Beberapa tim penyelamat mulai datang ke desa. Mereka membawa peralatan panjat, tali panjang, dan senter. Mereka siap menyusuri jurang yang gelap. Salah satu warga, Bulina, menunjukkan lokasi. Disinilah dia jatuh. Kami dengar teriakannya. Waktu itu, suara itu ngeri, Pak. Seperti orang yang benar-benar putus harapan. Petugas SAR mulai turun satu persatu. Tali-tali ditarik. Peralatan dipasang. Mereka menyusuri sisi jurang yang sempit, berhati-hati agar tak terpeleset. Kabut masih menebal. Cahaya senter nyaris tak bisa menembus lembabnya udara. Di dasar jurang, Raisa sudah hampir tak sadarkan diri. Bibirnya kering. Napasnya dangkal. Luka di pelipisnya mulai membiru. Tubuhnya mulai demam. Ia tidak tahu sudah hari keberapa. Ia hanya tahu, ia ingin hidup. Tapi tubuhnya tak lagi kuat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bisikan di dalam hati. Allah, kalau engkau masih beri aku waktu, aku mau pulang. Aku ingin minta maaf. Tak lama kemudian, sinar senter dari kejauhan mulai mendekat. Saya lihat sesuatu. Ada orang, teriak salah satu petugas dari bawah. Warga di atas jurang menahan napas. Bu Salmah yang duduk di atas sajadahnya menggenggam tasbih lebih erat. Ia tahu sesuatu terjadi. Hatinya berdebar, tapi penuh harap. Tak butuh waktu lama, tubuh Raisa diangkat ke atas. Dengan tandu darurat. Dengan luka, dengan tubuh penuh tanah dan darah. Tapi ia masih hidup. Bu Salmah menangis sejadi-jadinya saat mendengar kabar itu. Ia tak berhenti mengucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, ya Allah. Dan di saat warga mengantar Raisa ke puskesmas desa, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa wanita yang nyaris mengubur ibu mertuanya hidup-hidup, kini justru akan diselamatkan oleh doa yang ia abaikan selama ini. Langit masih kelabu ketika mobil ambulans kecil desa melaju di jalan berbatu, membawa Raisa menuju puskesmas. Di dalamnya, tubuh Raisa terbaring lemah di atas tandu darurat. Wajahnya pucat, mata setengah terbuka, seakan hendak tidur selamanya. Tapi napasnya masih ada. Bu Salmah ikut duduk di samping tandu, digandeng oleh Bulina. Meski buta, Bu Salmah tahu benar, aroma tubuh itu, napas itu, bahkan luka yang kini tercium oleh hatinya, adalah milik anak yang ia doakan setiap malam. Ibu di sini, nak. Ibu di sini, gumamnya sambil menggenggam tangan Raisa. Dan saat itu juga, setetes air mata jatuh dari sudut mata Raisa. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hatinya yang runtuh. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam tangis yang tak terdengar itu, Raisa seperti kembali menjadi bayi, yang ingin dilindungi oleh ibunya. Sesampainya di puskesmas, para perawat segera membawa Raisa ke ruang perawatan. Dokter langsung memeriksa kondisinya. Luka-luka di kaki dan tangannya dibersihkan. Infus dipasang. Kain kotor diganti. Dan malam itu, tubuh yang hampir terkubur tanah, kini tertidur di ranjang putih,
di bawah cahaya lampu yang tenang. Beberapa warga menunggu di luar. Pak Ustaz datang membawa air zam-zam dan bacaan doa. Suasana begitu haru. Mereka tak menyangka Raisa masih diberi umur oleh Allah. Keesokan paginya, Raisa sadar. Matanya terbuka perlahan. Langit-langit putih rumah sakit terlihat samar. Nafasnya pelan. Tubuhnya terasa berat. Tapi yang pertama ia cari adalah suara. Dan suara itu datang dari sisi kirinya. Putri. Raisa, ibu di sini. Suara itu lembut, penuh kasih. Dan saat Raisa menoleh, ia melihat sosok tua dengan mata tertutup. Tangan keriput yang memegang tasbih. Mulut yang bergetar membaca sholawat. Dan yang paling menghancurkan hatinya adalah senyum itu. Senyum yang tak pernah pergi, meski nyaris dikubur hidup-hidup. Ibu, ucap Raisa pelan. Suaranya serak, tangisnya tak bisa dibendung. Bu Salmah menggenggam tangan Raisa erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak berkata banyak, hanya memeluk. Meraba wajah Raisa perlahan dengan tangan gemetar. Seperti ingin memastikan bahwa anak yang ia sayangi benar-benar kembali. Maafkan saya, ibu, saya sudah gelap mata, saya hampir. SSSTT, ibu sudah tahu semuanya. Tapi ibu tidak pernah membenci kamu, nak. Tidak pernah. Tubuh Raisa terguncang. Ia menangis seperti anak kecil. Di pelukan wanita yang seharusnya menjadi korban, kini ia mendapat pelukan paling hangat dalam hidupnya. Pelukan yang tidak hanya membasuh luka, tapi juga membuka pintu taubat. Hari-hari di puskesmas menjadi saksi perubahan itu. Raisa kini tidak hanya berjuang menyembuhkan fisiknya, tapi juga hatinya. Setiap pagi ia minta air wudhu. Meski masih duduk di ranjang, ia belajar salat kembali. Tangannya gemetar saat mengangkat takbir. Tapi bibirnya tak henti membaca ayat yang dulu ia tinggalkan. Pak Ustaz yang datang menjenguk tersenyum melihatnya. Allah masih sayang kamu, nak. Karena itu kamu masih di sini. Belum diambil. Raisa hanya bisa menangis. Ia mulai menghafal istighfar. Meminta dibawakan mushaf kecil. Ia memandangi ayat demi ayat meski belum sanggup membacanya semua. Ia tahu, untuk membayar perbuatannya, tidak cukup hanya dengan air mata. Tapi setidaknya, ia mulai. Bu Salmah tak pernah absen. Ia datang setiap hari, duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Raisa dan membacakan doa. Bahkan saat Raisa tertidur, Bu Salmah tak beranjak. Kalau dia bangun dan panggil ibu, ibu harus di sini, katanya pada perawat. Dan benar, setiap Raisa membuka mata, sosok pertama yang ia lihat adalah wanita tua buta itu, yang entah bagaimana, bisa tetap mencintainya meski telah disakiti seburuk itu. Waktu berjalan. Luka Raisa mulai membaik. Kakinya masih dibebat. Tangannya masih perih. Tapi semangatnya tak seperti dulu. Tak ada lagi amarah. Tak ada lagi keluhan. Yang ada hanya penyesalan dan rasa ingin memperbaiki. Suatu malam, saat hanya mereka berdua di kamar, Raisa berkata pelan, "Ibu, nanti kalau saya sudah sembuh, saya mau rawat ibu sendiri. Bukan karena saya harus, tapi karena saya ingin." Bu Salmah menangis. Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Raisa melihat senyuman Bu Salmah sebagai cahaya. Bukan beban. Cahaya yang menuntunnya pulang. Bukan ke rumah besar itu, tapi ke dalam hati, yang selama ini ia kubur hidup-hidup. Hari itu langit cerah. Angin pagi berhembus tenang dari arah jendela kamar perawatan. Burung-burung terdengar berkicau dari balik pepohonan. Tapi di dalam kamar puskesmas, suasana masih senyap. Raisa baru saja selesai salat subuh di atas kursi roda. Tubuhnya masih lemah. Kakinya masih terluka. Tapi jiwanya perlahan bangkit. Ia duduk memandangi lantai. Al-Quran kecil terbuka di pangkuannya. Di sudut ruangan, Bu Salmah tengah berzikir dengan khusyuk, membisikkan nama Allah dalam irama yang lembut dan tak terputus. Raisa menatap ibunya. Tangannya gemetar. "Bu," ucapnya pelan. Bu Salmah berhenti berzikir, menoleh dengan senyum yang tak pernah berubah. "Iya, nak." Raisa menggigit bibir. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang belum ia lepaskan. Sesuatu yang menekan tenggorokannya sejak pertama kali ia sadar. Saya ingin menyerahkan diri ke polisi." Ruangan langsung hening.
Bahkan udara pagi seolah berhenti bergerak. Bu Salmah mengangkat wajahnya. Keningnya mengernyit. Apa maksudmu, Raisa? Saya ingin lapor. Tentang semua yang saya lakukan. Tentang lubang itu. Tentang niat saya. Tentang percobaan membunuh ibu. Bu Salmah diam. Tangannya mengelus lututnya yang tertutup kain selimut. Raisa menunduk dalam. Hatinya bergemuruh. Tapi ia tak ingin mundur. Kalau saya diam, Bu, saya cuma sedang lari lagi. Saya ingin bersih. Saya ingin bebas dari dosa ini, bukan hanya di mata Allah, tapi juga di mata manusia. Bu Salmah menghela napas. Dalam. Berat. Tapi kemudian, ia tersenyum kecil. Kalau itu yang membuat kamu tenang, Nak, Ibu Ridho. Hari itu, Raisa membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Setelah beberapa hari sembuh, ia meminta didampingi Pak Ustaz dan seorang perawat untuk ke kantor polisi. Ia mengenakan gamis sederhana, kerudung lebar, wajah tanpa riasan. Tapi langkahnya tegak, wajahnya tenang. Ia bukan lagi Raisa yang dulu. Petugas jaga sempat kebingungan. Ibu, tidak ada laporan terhadap Anda. Korban tidak menuntut. Bahkan kasus ini tidak diproses. Raisa mengangguk. Saya tahu. Tapi saya tetap ingin membuat pernyataan. Saya ingin ini tercatat. Biar jadi pengakuan yang kelak bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ia menulis sendiri pengakuannya. Tangan kirinya masih dibalut perban. Tapi tiap huruf ia tulis perlahan. Tidak tergesa. Seperti menulis ulang nasibnya sendiri. Petugas polisi membacanya dengan mata yang terbelalak. Lalu menatap Raisa lama. Saya jarang lihat orang seperti ibu. Raisa hanya tersenyum. Senyum yang tak sempurna, tapi jujur. Beberapa hari kemudian, kabar pengakuan Raisa menyebar di desa. Warga yang dulu membencinya kini terdiam. Mereka tidak menyangka wanita yang hampir melakukan kejahatan sebesar itu, justru menjadi orang pertama yang datang sendiri ke kantor hukum, tanpa paksaan. Sebagian masih memandang dengan curiga. Tapi sebagian lain mulai membuka hati. Karena tidak semua pelaku dosa berakhir sebagai penjahat. Ada yang justru berubah menjadi orang paling rendah hati, setelah disentuh oleh doa dan cinta yang tulus. Bu Salmah tidak pernah meninggalkan Raisa. Setiap malam, beliau tetap tidur di samping ranjang anak menantunya itu. Mengusap rambutnya pelan. Menyapu air mata di pipinya. Menggenggam tangannya saat tubuhnya gemetar ketakutan oleh mimpi buruk. Ibu, kenapa ibu masih bisa peluk saya? Tanya Raisa pada suatu malam. Karena ibu tahu, Allah lebih dulu memeluk kamu. Dan ibu hanya ikut. Waktu terus berjalan. Raisa mulai bisa berjalan lagi meski masih tertatih. Tapi di setiap langkahnya, ada rasa ingin menebus. Setiap suap makanan yang ia berikan pada Bu Salmah. Setiap kain yang ia lipat. Setiap lantai yang ia bersihkan. Semuanya bukan sekadar tugas, tapi persembahan. Untuk ibunya, untuk Allah, dan untuk dirinya sendiri yang baru. Pada suatu sore, setelah salat asar, Raisa duduk di samping ranjang Bu Salmah, memijat kakinya yang pegal. Ibu, bisiknya. Iya, Nak. Nanti kalau saya sudah sembuh sepenuhnya, saya ingin mulai dari nol. Boleh saya ikut ibu kemanapun ibu tinggal? Saya nggak mau hidup di rumah besar itu lagi. Bu Salmah diam. Lalu mengangguk pelan. Kalau kamu ikut ibu, rumah sekecil apapun akan jadi luas. Karena kita akan isi dengan cinta. Dan senja hari itu menjadi saksi. 2 wanita, 2 hati, 1 luka, 1 pengampunan. Disatukan kembali oleh cinta yang dibiarkan Allah tumbuh di tempat paling gelap, agar bisa bersinar paling terang. Beberapa minggu kemudian, Raisa diizinkan pulang dari puskesmas. Tidak lagi dengan tandu. Tidak lagi dengan tubuh yang nyaris membusuk, tapi dengan langkah kaki yang perlahan, dan hati yang tak lagi sama. Ia mengenakan gamis bersih warna abu muda, kerudung panjang menutupi luka di pelipisnya yang mulai mengering. Di sampingnya, Bu Salmah berjalan pelan sambil digandeng. Meski matanya tak bisa melihat, tapi setiap langkah anaknya kini terasa lebih ringan, lebih lembut, dan lebih hidup. Warga desa berdiri di sepanjang jalan kecil menuju rumah itu. Sebagian menatap heran, sebagian menunduk malu, tapi banyak pula yang tersenyum. Mereka melihat dengan mata sendiri
bahwa wanita yang mereka kenal sebagai menantu durhaka kini kembali dengan wajah berbeda. Pintu rumah besar itu dibuka. Tidak ada aroma kekuasaan. Tidak ada gengsi. Tidak ada keangkuhan. Yang ada hanya keheningan dan dinding yang menyimpan banyak dosa. Raisa masuk perlahan, menyentuh gagang pintu dengan tangan kanan yang masih dibalut perban. Ia menatap sekeliling. Sofa besar, hiasan mewah, lantai marmer yang dingin, semuanya kini tampak hampa. "Bu, izinkan saya bersihkan kamar ibu," ucap Raisa pelan. Bu Salmah hanya mengangguk. Raisa langsung mengambil kain lap dan mulai merapikan semuanya. Tidak seperti dulu, yang dilakukan dengan malas dan terpaksa. Kini ia menyapu lantai dengan hati, merapikan tempat tidur dengan tenang, dan menyiapkan air hangat untuk membasuh kaki Bu Salmah. Setiap tindakan kecil adalah tobat yang diam-diam ia persembahkan. Malam pertama mereka di rumah kembali, suasana begitu sunyi. Raisa duduk di kursi rotan di samping ibunya yang tengah merapikan tasbih. Bulan separuh menggantung di langit. Angin mengalir pelan dari sela-sela jendela. "Bu, saya ingin bangun masjid kecil di pinggir sawah," ucap Raisa tiba-tiba. "Kenapa, Nak?" "Karena saya ingin tempat saya sujud. Menjadi saksi saya pernah hampir dikubur dalam dosa, tapi Allah tarik saya naik lewat sejadah." Bu Salmah tersenyum. Ia menggenggam tangan Raisa. "Kalau begitu, mulai dari rumah ini dulu. Jadikan rumah ini seperti masjid. Tempat untuk bersujud. Tempat untuk saling maaf. Tempat untuk tumbuh." Hari-hari berikutnya, Raisa bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan tenang, menyuapi Bu Salmah dengan tangan yang lembut, dan menemani ibunya berzikir hingga matahari naik sepenggalah. Ia juga mulai mendatangi ibu-ibu pengajian, meminta diajari membaca Al-Quran dari awal. Walau terbata, ia tak pernah putus. Warga desa mulai menghampiri. Ada yang membawa makanan. Ada yang datang hanya untuk bercerita. Bahkan beberapa anak-anak kecil mulai berani bermain lagi di halaman rumah itu, yang dulu terasa menakutkan. Raisa juga mendatangi setiap tetangga yang pernah ia acuhkan. "Bu, Pak, saya minta maaf. Dulu saya sombong. Saya merasa lebih dari kalian. Padahal saya lebih hina dari yang saya kira." Dan satu persatu mereka memaafkan. Ada yang memeluk. Ada yang menangis. Tapi tak satu pun yang mengejek. Karena di depan mereka, bukan Raisa yang dulu. Ini Raisa yang pernah menggali lubang, tapi kini sedang menutupinya dengan amal. Suatu pagi, saat ia tengah membersihkan halaman, terdengar suara langkah mendekat dari arah gerbang. "Toh, toh, toh." Raisa mengangkat wajah. Seorang pria dengan pakaian rapi berdiri membawa koper besar. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi di balik itu, ada rindu yang tak bisa ditutupi. "Raisa." Raisa berdiri kaku. Mulutnya terbuka. Matanya membelalak. Kakinya gemetar. "Farhan." Dan di teras rumah itu, suami yang lama hilang, akhirnya pulang. Mereka saling menatap. Tak tahu harus berkata apa. Tapi tubuh mereka langsung bertaut dalam pelukan yang penuh luka. Raisa menangis keras. Farhan membalas pelukan itu dengan tangis yang sama. "Aku dengar semuanya. Dari warga. Dari ustaz. Dari puskesmas." Farhan menatap istrinya dalam-dalam. "Aku pulang bukan karena ingin tahu apa yang terjadi, tapi karena aku ingin memulai dari mana kamu bangkit." Mereka masuk rumah. Bu Salmah duduk di kursi rotan. Ia tidak bisa melihat, tapi ia tahu. Ia tahu langkah kaki anak lelakinya. Ia tahu bau tubuhnya. Ia tahu napas itu. "Farhan." "Ibu." Farhan langsung bersimpuh. Memeluk lutut ibunya. Menangis di pangkuannya. "Ibu minta maaf." "Tidak, Nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Yang penting, kamu pulang." Dan pagi itu, rumah yang dulu penuh tangis, kini diisi kembali oleh pelukan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menyambut masa depan yang lebih jujur dan lebih bertakwa. Hari-hari setelah Farhan kembali terasa berbeda. Rumah besar yang dulu sunyi kini kembali dipenuhi suara. Tapi bukan suara piring pecah, bukan juga bentakan atau jeritan. Melainkan suara doa, suara zikir, dan suara gelak tawa kecil di antara air mata. Setiap pagi, Farhan menemani Bu Salmah duduk di teras, membaca Al-Quran sambil mendengarkan adzan subuh dari musala dekat sawah.
Raisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan teh manis dan bubur kesukaan ibu mertuanya. Tangannya lincah. Wajahnya tenang. Tapi setiap langkahnya penuh makna. Raisa tak lagi menghindari pandangan warga. Ia mulai berjalan kaki ke masjid. Meski dengan bantuan tongkat, meski masih terasa nyeri di kaki, tapi tak ada satu langkah pun yang sia-sia. Karena langkah itu keluar dari sejadah. Ia mengenakan gamis longgar, tanpa riasan, kerudung panjang yang menutup hingga dada. Beberapa anak kecil menyapanya di jalan. Bu Raisa, ajarin ngaji ya. Bu Raisa, bisa bantu hafalan. Dan dengan senyuman lembut, Raisa menjawab, Insya Allah, nak. Warga desa perlahan mulai melupakan masa lalunya. Tapi Raisa tidak. Ia tak mau melupakannya. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingat seberapa dalam Allah menariknya dari jurang. Sore itu, di teras rumah, Raisa duduk bersama Farhan dan Bu Salmah. Matahari mulai tenggelam. Langit berwarna jingga. Udara sejuk. Dan hati mereka jauh lebih sejuk. Aku mau jadi guru TPA, kata Raisa pelan. Farhan menatapnya. Kamu yakin? Raisa mengangguk. Aku nggak tahu banyak. Tapi aku ingin belajar sambil mengajar. Aku ingin sisa umurku jadi ladang pahala. Bu Salmah menggenggam tangannya. Kalau niatmu karena Allah, sekecil apapun akan jadi besar. Maka dimulailah lembaran baru. Raisa membuka pengajian kecil di rumah. Anak-anak datang setiap sore. Ia membimbing mereka mengaji, membetulkan tajwid, dan membacakan kisah-kisah Nabi dengan suara yang lembut namun menggugah. Warga yang dulu memusuhi, kini mengundangnya. Raisa mulai diundang ke majelis taklim. Bukan sebagai pembicara, tapi sebagai pelayan. Ia mengatur kursi, menyiapkan air, bahkan mencuci peralatan selepas acara. Dan ia melakukannya tanpa merasa rendah. Justru disitulah ia merasa tinggi, di hadapan Allah. Farhan berhenti merantau. Ia memutuskan tinggal di desa, membangun usaha pertanian kecil. Harta bukan tujuan lagi. Sekarang yang kita kejar cuma keberkahan, katanya suatu malam. Mereka tak lagi tidur di kamar paling besar, tapi pindah ke kamar kecil di belakang rumah, dekat dengan Bu Salmah, agar bisa cepat menyambut panggilannya, agar bisa lebih dekat dalam pelayanan. Dan setiap malam, Raisa duduk bersila di atas sejadah. Tangannya menengadah, air matanya mengalir tanpa suara. Ya Allah, jangan cabut rasa ingin berubah ini. Jangan cabut cahaya ini. Jangan biarkan aku kembali ke lubang yang dulu aku gali sendiri. Suaranya lirih, tapi mengguncang langit. Bu Salmah, yang mendengarnya dari kasur, ikut menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Karena anak yang dulu menimbun tanah di atas tubuhnya, kini justru menanam amal di setiap langkahnya. Pada malam Jumat itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi, Raisa bermimpi. Ia melihat jurang itu lagi. Tapi kali ini, jurang itu tertutup bunga-bunga. Cahaya turun dari langit. Dan di tengahnya, ada sosok Bu Salmah tersenyum, menggenggam tangannya, dan berkata, kita tidak akan jatuh lagi, nak, karena Allah sudah angkat kita. Raisa terbangun dengan peluh membasahi wajah. Tapi jantungnya tenang. Matanya basah. Bibirnya tersenyum. Karena ia tahu, ini bukan lagi tentang dosa. Ini tentang bagaimana seseorang yang nyaris terkubur, bisa bangkit dan berjalan kembali. Bukan karena hebat, tapi karena sejadah. Selalu punya ruang bagi siapapun yang ingin pulang. Fajar belum sempurna menyingsing saat Raisa berdiri di halaman masjid desa. Tanah masih basah oleh embun. Udara dingin menggigit ujung jari. Tapi wajahnya tenang. Cahaya lampu masjid menyinari wajahnya yang polos, tanpa riasan, namun penuh keikhlasan. Di dalam masjid, jamaah subuh mulai berdatangan. Beberapa orang menatapnya dari jauh. Tidak dengan curiga, tapi dengan penasaran. Mereka tahu siapa Raisa. Tapi hari ini, Raisa bukan datang sebagai orang yang ingin diterima. Ia datang sebagai orang yang ingin jujur. Usai salat subuh, ketika para jamaah duduk untuk zikir, Raisa berdiri pelan. Suaranya gemetar saat berbicara. Assalamualaikum, saya Raisa, menantu dari Bu Salmah. Seluruh ruangan senyap. Beberapa orang saling pandang. Farhan yang duduk di saf belakang langsung menunduk, menahan haru.
Bu Salmah duduk di sisi kiri, memeluk tasbihnya lebih erat. Saya berdiri di sini, bukan karena ingin dikasihani, bukan juga ingin dibenarkan, tapi karena saya ingin mengaku dan menebus. Suaranya mulai jelas. Getar di lehernya berubah menjadi kekuatan. Beberapa waktu lalu, saya menggali lubang. Di belakang rumah, saya menggandeng ibu saya sendiri ke sana. Saya ingin menguburnya hidup-hidup. Beberapa jamaah menutup mulut. Ada yang menunduk. Ada yang berkaca-kaca. Tapi tidak satu pun menyela. Mereka mendengarkan. Mereka menyimak. Karena inilah bukan cerita dari orang lain. Ini adalah pengakuan dari pelaku. Saya dihentikan oleh Allah. Bukan karena saya baik, tapi karena Allah terlalu sayang. Saya jatuh ke jurang. Dan dari sana, saya mulai tahu bahwa manusia bisa terperosok begitu dalam, tapi Allah masih bisa mengulurkan tangan. Raisa menunduk. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Saya berdiri hari ini bukan sebagai orang yang benar, tapi sebagai orang yang dulu sesat dan ingin kembali. Kalau kalian masih belum bisa menerima saya mengerti. Tapi saya tidak akan berhenti berubah, walau harus sendiri. Beberapa jamaah mulai menangis. Pak Ustaz yang duduk di depan menutup wajahnya. Dan Bu Salmah tersenyum dalam diam. Di hatinya hanya ada doa. Usai Raisa kembali duduk, suasana hening sejenak. Lalu seorang ibu paruh baya berdiri. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya teduh. Raisa, saya juga pernah kehilangan akal. Saya pernah memukul anak saya sampai berdarah karena emosi. Tapi tidak ada yang tahu, karena saya sembunyikan. Kamu berdiri hari ini bukan karena kamu berdosa, tapi karena kamu berani. Ia berjalan mendekat, memeluk Raisa erat. Satu persatu jamaah ikut menghampiri. Ada yang memeluk, ada yang mengelus kepala, ada yang hanya berkata pelan, "Semoga Allah menerima taubatmu." Dan pagi itu, langit tampak lebih cerah. Bukan karena cuaca, tapi karena sebuah hati telah jujur di hadapan semesta. Setelah hari itu, Raisa semakin aktif mengajar di TPA. Ia tak lagi merasa asing. Ia diterima. Tapi yang lebih penting, ia sudah menerima dirinya sendiri. Setiap anak yang ia ajari, ia tatap dengan cinta. Ia tahu betul, di balik keceriaan seorang anak bisa tumbuh banyak luka. Dan tugasnya kini bukan hanya mengajar huruf, tapi menanamkan iman agar mereka tidak tersesat seperti dirinya dulu. Farhan membantu mengurus sawah. Bu Salmah tetap dengan tasbih dan doanya yang lembut. Dan rumah mereka kini tak pernah sepi. Bukan karena keramaian, tapi karena cinta yang terus mengalir, dalam bentuk paling sunyi dan paling murni. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Raisa duduk di serambi rumah, memeluk mushaf kecilnya. "Bu." "Iya, Nak. Aku nggak takut mati sekarang. Yang aku takut, cuma kalau aku kembali jadi Raisa yang dulu." Bu Salmah mengelus pundaknya. "Maka teruslah sujud, Nak. Karena selama kamu bersujud, kamu tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama." Dan malam itu pun menjadi saksi. Satu jiwa yang dulu nyaris kehilangan segalanya, kini telah menemukan segalanya dalam satu sujud. Pagi itu cerah. Embun masih menggantung di ujung daun. Suara ayam bersahutan dari kejauhan. Di halaman belakang rumah, Raisa berdiri diam, memandangi sebuah titik di dekat pohon kelapa, tempat di mana dulu ia menggali lubang dosa dengan tangannya sendiri. Langkahnya pelan, hatinya tenang, tapi masih bergetar. Ia membawa skop kecil dan sebuah tanaman perdu di tangan kirinya. Di belakangnya, Farhan menyusul sambil menggandeng Bu Salmah yang mengenakan kerudung putih dan sandal rumah sederhana. "Ibu yakin ingin ke sini?" tanya Farhan lembut. "Ibu ingin menutup sendiri lubang itu," jawab Bu Salmah dengan suara rendah, penuh keyakinan. Ketiganya berdiri di depan lubang yang kini telah ditutup dan diratakan. Tak ada bekas. Tapi Raisa tahu, tanah itu masih menyimpan jejak air mata, dosa, dan doa. Ia menggali sedikit bagian atas, lalu menanam pohon kecil di sana. Bu Salmah mendekat, tangannya meraba tanah. Jemarinya menyentuh batang tanaman muda itu. Lalu pelan-pelan, ia menunduk dan mengecup tanahnya. Tanah ini pernah nyaris menelan tubuh ibu, tapi Allah mengubahnya jadi tempat tumbuhnya kehidupan, ucap Bu Salmah. Raisa tidak kuat menahan tangis. Ia bersimpuh di hadapan ibunya.
mencium tangan yang dulu hendak ia timbun dengan tanah. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Bu, lubang itu dulu untuk kematian. Tapi sekarang, biarkan aku isi dengan hidup. Beberapa anak-anak TPA yang dipimpin Raisa datang membawa papan kecil. Mereka menancapkan papan itu di dekat pohon dengan tulisan tangan sederhana. Di sini kami tanam harapan, bukan kematian. Hari itu, warga berkumpul. Mereka membaca doa bersama. Beberapa menitikkan air mata, tak karena tragedi, tapi karena keajaiban perubahan yang nyata di depan mata mereka. Dulu Raisa menutup telinganya dari suara azan. Kini ia yang mengumandangkan ikamah untuk anak-anak kecil yang belajar salat. Dulu Raisa menghindari sentuhan kasih. Kini ia yang memeluk anak-anak yatim dan menyeka air mata mereka. Dulu Raisa menggali lubang dengan kemarahan. Kini ia menanam pohon dengan cinta. Suatu sore, setelah pengajian, Raisa duduk di serambi rumah, memangku seorang anak kecil dari desa sebelah. Anak itu yatim piatu. Ia memanggilnya, Bunda. Dari dalam rumah, suara Bu Salmah terdengar jelas, melantunkan zikir pelan sambil menunggu waktu maghrib. Farhan duduk di sebelah Raisa, menggenggam tangannya. Kamu bahagia? Tanyanya. Raisa menoleh pelan. Wajahnya teduh, matanya basah. Aku tidak minta bahagia, Mas. Cukup, aku tidak mengulang lubang yang sama. Langit berubah jingga. Angin sore meniup pelan dedaunan pohon harapan di belakang rumah. Dan cahaya matahari terakhir menyinari tanah yang dulu nyaris menjadi kubur, kini menjadi taman kecil yang tak pernah henti dibasahi doa. Karena sejauh apapun seseorang pernah jatuh, selama ia mau bersujud, Allah akan selalu bukakan jalan pulang.